Menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa seperti pemilihan presiden tentu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi setiap jurnalis. Hal itu pula lah yang dirasakan oleh 4 orang reporter Berita Satu, yaitu Carlos Michael, Nesya Megawati, Anggi Natalia, dan Adisti Larasati. Selama sebulan lebih mereka mendedikasikan dirinya untuk meliput proses kampanye pemilihan presiden tahun ini. Baik suka dan duka telah mereka rasakan. Mendengar berbagai visi dan misi capres-cawapres yang dikumandangkan ke segenap wilayah tanah air merupakan keseharian keempatnya. Apa yang mereka jalani itu tentunya akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Kini sehari jelang pemilihan presiden, sebuah harapan akan terlaksananya pemilu yang jujur dan adil menjadi sebuah keharusan. Agar perjuangan para jurnalis muda itu tak menjadi sia-sia. Ya, dan seperti apa pengalaman keempat reporter Berita Satu dalam meliput proses kampanye pemilihan presiden serta sejauh mana mereka telah mengenal sosok capres dan cawapres yang bertarung dalam Pilpres tahun ini. Telah hadir di studio Berita Satu, yaitu ada Nesya Megawati dan juga Carlos Michael, ada juga Anggi Natalia dan juga Adisti Larasati. Dalam dialog ini adalah dialog jurnalis yang sangat spesial. Kita akan membahas bagaimana pengalaman dari teman-teman yang bertugas di lapangan pada saat mereka mengikuti calon presiden. Sebelah kanan saya di sini sudah ada Nesya dan juga Carlos, dan juga sudah ada Adisti dan juga Anggi Natalia. Saya akan mungkin tanyakan dulu, ini pada cantik-cantik dan udah ganteng-ganteng, di lapangan nggak kayak gini kan ya? Enggak ya? Beda ya, beda banget ya. Kalian tuh berapa lama sih kalian mengikuti capres dan cawapres kalian itu? Selama masa kampanye. Berarti udah berapa bulan tuh? Kalau saya sih mulai dari Prabowo mulai pileg ya, mulai dari pileg berarti sekitar 3 bulan lah, 3 bulan sampai hari ini. Oke, sama juga ya, berarti Nesya sama Carlos juga 3 bulan ya. Bosan nggak sih kalian ngikutin capres-capres itu? Iya, ada kalanya sih bos. Ada kalanya, oke. Saya tanya ke Adisti deh. Adisti, pada saat ditugaskan pertama kali untuk meliput capres Prabowo dan juga Hatta, itu perasaan apa yang paling mendominasi dari Adisti? Kebetulan kan aku ditugaskan untuk mengikuti kampanye dari calon wakil presiden Hatta Rajasa selama masa kampanye, dan tentu saja ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi kita semua dan merasa bangga itu pasti. Waktu sudah mengikuti itu akhirnya menurut Adisti nih, Hatta Rajasa itu kayak gimana sih sekarang ternyata orangnya? Hatta Rajasa itu low profile, pendiam, dan kalem. Dan kalem. Kalau sama juga, kalau Adisti, kalau Anggi ini berarti ke Prabowo ya? Kebetulan dari awal kantor sudah menugaskan aku untuk mengikuti kampanyenya Bapak Prabowo, yaitu capres nomor 1 kan. Awalnya sih kayak apa ya, tantangan dan bangga juga kita bisa mengikuti pemilihan umum 5 tahun sekali gitu kan. Tapi juga tantangan karena kita melihat kalau Pak Prabowo itu kan orangnya kayak tegas dan kayak serem gitu kan. Tapi begitu lama udah ngikutin beliau sih, orangnya juga kadang juga asik juga sih gitu, orangnya juga kadang lucu gitu kan, jadi nggak seserem apa yang kita lihat pertama kali gitu. Jadi di balik figur yang katanya tegas itu, dia ternyata ada sisi humorisnya juga, ada sisi humorisnya dan sisi ramah juga sama wartawannya juga. Oke, nanti saya akan tanyakan seberapa humoris sih sebetulnya Prabowo Subianto, tapi saya tanyakan dulu ke sebelah kanan saya. Di sini ada Nesya dan juga Carlos. Kalau Nesya sama Carlos nih, saya mulai dari Nesya dulu. Nesya, waktu pertama kali ditugaskan Jokowi, itu apa yang dirasakan pertama kali sama Nesya? Sebenarnya kalau misalnya untuk ngikutin Jokowi itu sejak dari pada saat Pilgub Jakarta. Terus lanjut. Itu udah lama banget. Udah lama sebenarnya. Terus kalau 1 tahun lebih, mungkin 2 tahun kali ya, ngikutin Jokowi. Dan ketika pada saat ditugaskan lagi untuk menempel Jokowi di pada saat pileg ini ataupun pada saat Pilpres ini, ya bangga karena artinya bahwa misalnya iya, kita ada dalam sejarah ketika pada saat pemilihan 5 tahun sekali ini gitu sih. Carlos? Kalau saya memang ditugaskan oleh Korlip itu mulai sebulan yang lalu. Tapi memang perjalanan mengikuti kampanye itu sebelumnya memang bersama Ibu Megawati, kemudian berlanjut ke Cawapres nomor urut 2 Yusuf Kala. Dan setiap hari selama sebulan, kurang lebih sebulan seminggu, bersama dengan beliau kemanapun dia pergi. Gitu. Yusuf Kala itu seperti apa sih yang banyak orang nggak tahu itu kalau menurut Carlos? Karena kan Carlos ngikutin ini tiap hari nih. Seperti apa sih Bapak Yusuf Kala itu sebetulnya? Kalau mungkin pakai angka, kalau saya udah kenal Yusuf Kala itu 100% memang orangnya seperti itu. Saya nambah lagi 25%. Jadi 100% dari apa yang dipahami oleh publik, kemudian dipahami oleh saya bahwa JK itu orangnya seperti ini. Ternyata nambah gitu. Dia lebih dari itu.
seorang yang berusia 72 tahun, tetapi selama sebulan lebih itu, kecuali seminggu terakhir setelah kemudian dikabarkan sakit, itu memang tidak berhenti untuk ke daerah-daerah pedalaman, ke daerah-daerah. Saya hitung ada sekitar 28 provinsi selama sebulan lebih ini tempat kita berkunjung untuk berkampanye bersama Pak Yusuf Kala. Oke, kalau Nesya udah 2 tahun nih ya meliput Jokowi. Pasti Nesya udah tahu banget nih keseharian seperti apa. Sebetulnya Pak Jokowi itu sesuai nggak sih dengan pemberitaan yang selama diberitakan oleh media? Dan sebenarnya kalau misalnya Jokowi selama 2 tahun ini sama sebenarnya yang apa yang dilihat oleh media, yang kita nggak pernah tahu dia mau kemana. Yang kita kalau misalnya liputan misalnya masuk pagi sampai mau harus long shift sampai malam, karena memang kalau mau dihapus juga bingung mau dihapus di mana, karena kita nggak pernah tahu dia mau kemana. Terus ya udah akhirnya yang terus dia belusukan gitu yang memang harus kena ekstra, dan memang ya itu apa adanya sih. Jadi yang agak 2 tahun mengikuti belusukan, terkadang tuh misalnya kita pikir Pak Jokowi biasanya mau kemana sih gitu, mana kita tahu. Kadang-kadang ajudan pun atau si driver yang ajudan juga mau kemana sih Mas sekarang Pak Jokowi, nggak tahu, udah ikutin aja. Jadi memang sudah 2 tahun itu tetap aja Nesya nggak tahu dia mau kemana. Nggak pernah tahu kemana. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita akan membahas hal-hal apa saja yang sebetulnya tidak banyak orang yang tahu bersama dengan teman-teman kita yang meliput mereka setiap harinya. Sesaat lagi tetaplah di Jurnal Siang.